kita dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat terakhir, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Domba sobanihoda Bapak Ibu imane pada berhasukuna kenia i angerayu jamosana suguna kenabunia ya bu angerayu ya si manuto Yesus Kristo ya si manuto demi si dunia no sifat ia romalangi mahija leti rasoi maaf faalo walanginya ada sinanya muroroke hijai iheta kenia dalfefu patobali fagele ia si manesabuyu tobali si mananiha ia auri si mananiha doi ide ia bapulo ia kelomalannya iruti faamate manufa dalam berapa ibadi salawa sebuah ia lomalannya aku kanu ia mualaga dia kuasa ada sebuah moroi bak kuasa berfefu. Puji Tuhan saudara, kecil ya, nggak bisa baca. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah melayani. Sekali lagi adalah melayani Tuhan. Pernah saya mendengarkan sebuah cerita bahwa melayani itu hanya di atas mimbar, pemain musik, pemimpin pujian, singer dan sebagainya. Baik. Tapi saya pernah ambil kutip satu ayat di dalam Lukas. Melayani itu juga tidak hanya di atas mimbar. Saya baca dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42. Dikatakan di sini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya kutip dari ayat ini, melayani juga masak. Marta ini masak pada saat itu. Odino bermain Tuhan Yesus pneumonia
Isabuk harus igeke, harus imeditano, mobino iya, isabuk Bapak. Isabuk, dan saya perhatikan di sini, sedang Marta sibuk sekali melayani. Berarti masa juga adalah melayani. Memberi minum juga Bapak Ibu adalah melayani. Amin. Tapi pelayanan yang lebih penting kita perhatikan dalam konteks daripada ayat ini. Saya katakan tadi melayani kadang khotbah, pujian, singer, musik, walaupun musika baji maka de nanti ke baru lu sama saya fokus itu juga melayani, pengumuman juga ini juga melayani. Tapi Alkitab mencatat Marta juga adalah seorang yang melayani. Tapi pelayanan yang dia buat bukan di atas mimbar, tapi pelayanan yang Marta buat adalah ketika dia menyambut Yesus, karena Yesus datang ke rumahnya, sibuk di Logorino, sibuk di Rio di Dana. Apalagi zaman dulu, saya yakin zaman dulu waktu itu kenapa dia sibuk sekali, karena loh hadieu mungkin barangkali atau kita ngomong diri atau ngomong babi nama kuda Bapak Ibu, kita ngomong babi bisa caranya info-info lain dan sebagainya. Beda sekarang instan Bapak Ibu, bisa masak nasi cop saja dan masak saja itu bisa semua listrik Bapak Ibu. Artinya beda zaman dulu. Nah, dia sibuk sekali, dia repot, dia menyambut Tuhan, dan itu adalah pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan, menyambut Yesus, memberi Yesus makan, memberi Yesus minum, bahkan juga memberi Yesus segala sesuatunya. Itu juga adalah pelayanan Bapak Ibu. Amin. Pelayanan secangkir air minum saja kita beri, itu juga pelayanan. Tapi pelayanan yang paling penting kita perhatikan, bukan hanya di mimbar, tapi yang paling penting pelayanan Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan ketika Yesus menjawab. Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Untuk apa utama ngomong babi? Untuk apa utama malu? Untuk apa lain dan sebagainya? Untuk apa repot kopi teh manis dan lain dan sebagainya? Tetapi ayat yang ke-42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu engkau ketahui, Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik dalam pelayanan itu. Kita perhatikan, Maria memilih sabana pada dalam pelayanan itu. Apa yang terbaik dalam pelayanan itu, saudara? Adalah karena dia mengambil, dikatakan tetapi satu saja, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang tidak akan diambil daripadanya, Bapak Saudara, adalah dia duduk di kaki Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus, dan ifononomo hadir di waktu Yesus. Amin. Ifononomo hadir di waktu Yesus. Makanya kadang-kadang gelisah menolak, kadang juga namanya macam fawo tiba-tiba masih iya. Sini HP. Kalau baru malu jong, malu jauh, malu tuh, malu jauh. Sibuk. Dan satu hal yang paling terbaik yang diambil oleh Maria adalah duduk di kaki Yesus, duduk dekat Yesus dan mendengarkan
pelayanan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Maka oleh sebab itu saya kembali kepada firman Allah, melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan Bapak Saudara harus melayani dengan kasih, harus melayani dengan sukarela, harus melayani dengan senang hati, harus melayani dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang menguntungkan Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan melayani Bapak Ibu. Amin. Atau kita Bapak Saudara sibuk mencari popularitas, sibuk mencari supaya dikenal orang, sibuk mencari supaya dia diakui oleh orang. Tapi sebenarnya yang terbaik bagi Yesus bukan itu. Yang terbaik bagi Tuhan ketika kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Itu adalah pelayanan yang terbaik Bapak Saudara. Ketika mulai tahu kita tak perlu bangan Yesus, Maria dihalu, cabut bapak mulai tahu dia bangan Yesus, pati hadiah di warung Yesus. Sedangkan Marata adalah sibuk panahan irino ditane, irino mati, dihalu dia, difofono lomba, difofono lomau, difofono nabi. Sehingga dia Kodino tahu dia suruh no anak bagian kemudian Maria suruh ia dengan bantu cuma Kodino. Tapi Yesus menjawab, oh Maria sudah mengambil yang terbaik. Apa yang terbaik Bapak Saudara adalah dia mendengarkan dekat dengan Yesus. Amin. 3 hal yang harus saya sampaikan bagi kita untuk melayani. Melayani adalah harus melayani dengan kasih. Amin. Bapak Saudara, ayat 4 berkata ini. Ayat 4. Saya akan baca ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ayat 4, Bapak Saudara, menghilangkan kepentingan. Bagaimana cara melayani yang terbaik, Saudara? Menghilangkan kepentingan pribadi, menghilangkan kepentingan diri sendiri. Itu cara untuk bisa melayani Tuhan, Bapak Saudara. Artinya melayani Tuhan tanpa ada kepentingan, tanpa ada rasa keberuntungan, Bapak Ibu. Keberuntungan yang harus kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara, itu melayani Tuhan, menghilangkan kepentingan diri sendiri, karena tidak mungkin kita melayani Tuhan kalau kita punya kepentingan. Bukan jabatan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan jabatan. Bukan jabatan yang membuat kita, Bapak Saudara. Saya minggu kemarin saya mulai di gereja yang besar, Bapak Saudara. Dan di gereja itu tidak ada ketua, Bapak Ibu. Tidak ada majelis, Bapak Ibu Saudara. Hanya tim pelayan. Sama di gereja kita yang sampai hari ini saya sampaikan, Bapak Saudara. Tidak ada. Kenapa? Dan sehingga mereka melayani dengan hati. Melayani bukan karena jabatan, melayani bukan karena kedudukan, tetapi melayani dengan memaham, melayani dengan kasih, melayani tanpa mengharapkan sesuatu, melayani dengan tanpa mencari keuntungan sendiri, Bapak Saudara. Ini yang disebut dengan melayani, Bapak Ibu. Melayani Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat ayat yang kelima, menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang orang menaruh perasaan dan pikiran ke dalam Kristus, Saudara. Yang kedua adalah menaruh pikiran dan perasaan. Amsal Sulaiman berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Berbicara soal perasaan, berbicara soal sifat, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya tersinggung perasaan kita, maka kita pun pasti akan marah. Dan ketika sudah perasaan kita terganggu, maka sifat manusia tersebut pun pasti akan terganggu. Itu sebabnya, Bapak Saudara, jagalah hatimu, kata Amsal, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang paling kita jaga, Bapak Saudara, adalah untuk melayani Tuhan, Saudara. Kita harus menjaga perasaan
Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu, kalau kalian dengar khotbah Melato di sebuah YouTube, pendeta Melato, kalau kalian dengar khotbah itu, apa katanya? Lebih baik saya menyenangkan hati Tuhan daripada saya menyenangkan hati jemaat. Makanya kalau merokok saja jemaat lihat merokok ditarik di mulut batangan. Itu Melato. Katakan. Dilihat saja jemaat mabuk langsung ditangkap. Karena dia berkata, lebih baik saya menyenangkan hati Tuhan daripada saya menyenangkan hati jemaat. Bukankah kadang-kadang jemaat ingin begini Pak Saudara? Namina si Yesus Muhammad dan guna namina Bapak namina bahasa Indonesia. Itu namina itu kan perasaan kita kan. Itu kan perasaan kita. Mengenai ini sudah ama-ama kita maju Bapak Ibu. Kalau kita bisa berubah dan keluar dari tempat kita. Makanya saya inginkan bagi jemaah, kalau pintar berdoa bahasa Indonesia, pandai. Supaya itu adalah satu kemajuan kita. Ketika kita ada acara di luar sana, tampak di kota bersaudara kebetulan dia 40 ribu. Masalah udah ya. Jadi jelek kita kan. Kenapa? Karena kita mau ingin maju Bapak Ibu. Kita mau kita hanya ini saja. Kita mau tahun 2000 tahu Bapak Saudara pernah Bapakku demam. Itu aja Bapak Saudara. Kenapa kita berubah sekarang? Kenapa hanya seperti itu? Pada romani aurido Yesus, pada romani aurido Yesus, la fanari nasa dawe, fadu, haleluya, fadu, haleluya. Kapan kita bisa maju mengikuti zaman Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, ketika zaman lagu seperti itu dari HP, dari sama HP. Tapi sekarang Bapak Saudara canggih, orang udah punya HP. Gereja sekarang Bapak Saudara bukan lagi LCD yang dipakai, sudah pakai videotron. Saya tanya kemarin berapa kalau di ukuran gereja 7x21. Dia bilang adalah minimal 1 meter lebih kali 2 meter. Berapa harganya? 50 juta. Dan dalam video itu Saudara, semua jelas. Mau dimerahkan huruf seperti ini tetap jelas. Nah, Bapak Saudara, kenapa kita harus ketinggalan zaman, Bapak Saudara? Naya apa di perut tahun 90-an Manula, vokal Dufona. Bolo gedede kema bolo gedede kema ya aga sifa sala lo la biota fai ki togare da sa sadala fai ki togisi no ya la sai hore siawa mano dala sofu hana ba fai ki siawa buru na fai ki toganya ba mai ki kuniha fai fu fani ha Bapak Ibu. Itu zaman-zaman kan vokal guru ya ki doknya telufuri sama besar apas sama sabas sama sabelot ya ifo na kita ngalawi ngolo ko la Paris panola be awatanga sa kanila lebat ato ko sa wifi ki kamera kamolo wifi ki siawa malo itu rasa ya tulis norina lasai daerah apa ya berbeda daerah raja kan. Nah daerah ini kan lagi dasar alihako tuh ya. Tapi kalau daerah mah
daerah Lasahe, daerah Tapilu. Saudara, mau baik-baik apa dan dia dorong lagi, fagito kahit Lasahe, fagito narekahi, mau ataki. Itulah dorong lagi bukan mama. Seluruh memang baik betul ini bukan bukan yang dibuat dua, memang betul fakta. Apalagi nama daerah mau saudara, saya tak juga tidak mudah gitu meter, udah gitu meter. Makanya dengan nama orang mau masai baca ini sehari balik masai sini mau masak 40 kilo yang banyak susulo mau pemakai agak kepada mudanya mufado ka fona pamakai kan ngalo mufado ka fona aba na ofeka kwa basai hao hamsi kwa kilomita aba ofeka kwa 2 jam ay padahal na aku panyo pamadalaga pa ngay chogali kudugodo so mana kudugodo mali kudugodo untuk siapa pada zaman itu saudara nama full apa kudugodo na yada na itu Godo-godo kan artinya gomirio nolak lo gomirio para beguru. Santai apa beguru? Ni badu-badu dah tapi sarmani. Sarmani apa saudara? Itu zaman kami bapak itu. Zaman kami. Mereka gereja. Nah susah ni bukan belanya. Ihalo, mereka belanya fana sendiri. Ihal mo baka berbisyo toto ihal siwa apa nih format mana yang sari ihal siwa mo siwa mo tuh ya ihal siwa mo tuh bagi bagi sari bayangkan nah sari harus ihal siwa mo tuh iyo muloya ko bertambah lagi sari furihan kemudian apa sih zaman dan kita seperti itu sudah roh itu elo jadi saya sadar tuh elo latar mana pakai baru saya sadar tapi abi era muang di manusia sudah lola akan kau dawe nah selesai kefe bata waktu trofia soboyo sibo dan selesai monyet silema trofia monyet itu dulu selesai pakai batu kopi imannya sebanyak aja bandar lagi kalau mama hari mau trofia itu bapak itu kadang-kadang itu zaman bapak saudara zaman itu zaman yang harus kita ingat dan jangan kita di situ terus bapak ibu jangan kita di situ terus bapak ibu saudara kemarin kami ibadah di sebuah gereja yang besar dan kami bingung bapak ibu karena mereka full dilatih dengan pujian full dilatih untuk berdiri terus dan hanya untuk pujian lagu-lagu yang baru. Nah ini yang harus kita hadapi dalam pelayanan Bapak Saudara. Jangan di pelayanan dulu Bapak Saudara tahu yang aku pelayanan dulu Bapak Saudara karena kamu pernah kembali sama saya. Tapi kenapa kita harus dulu terus? Kita ingin maju Bapak Saudara. Saya yakin kalau sekarang Yesus datang, pasti dia naik pesawat dan pasti dia naik mobil mewah. Pasti dia pakai HP. Karena bagaimanapun pasti dia menggunakan Bapak Saudara. Perahu saja pada saat itu hanya itu alat transportasi Bapak Saudara. Perahu itu alat transportasi lalu dia gunakan. Apalagi kalau sekarang pada pesawat pasti dia gunakan. Kenapa kita harus dulu? Kenapa kita tidak mau maju Bapak? Itu yang perlu dalam pelayanan yang harus kita terapkan dalam hidup kita Bapak Saudara. Tapi kemajuan bukan mencari keuntungan. Melayani Tuhan yang maju yang hebat Saudara bukan untuk mencari kepentingan, tetapi hanya untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah yang kedua ini pikiran Bapak, pikiran dan perasaan. Kalau pikiran kita dan perasaan kita tidak bersama, kalau disebut dengan sama Bapak Saudara bersama, makanya ofenda maka maidola catua kota
Hul ada awan nolo di falului bahaya, awan nolo di falului lauso, hulu tafalu aainan. Ali sita daya-daya dan hulu tafalu mol. Artinya saudara, lo hati salawa dan lo hati sabobo. Nano alawa ia berarti ibu ia tong. Enal sama dengan sabobo. Nano so salawa hidupnya tong adisinya rata dengan orang yang pendek, Bapak Saudara. Ini yang dimaksud dengan menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Bapak Saudara, kalau disebut dengan menaruh pikiran dan perasaan yang sama Saudara, berarti tidak menonjolkan kepentingan masing-masing, tidak menonjolkan kehebatan masing-masing, tidak menonjolkan kepintaran masing-masing, tidak menonjolkan apapun yang kita punya, tetapi hanya menonjolkan sifat dan karakter Kristus dan perasaan Kristus ada di dalam hati kita. Amin. Yang ketiga saudara adalah kita lihat ayat 6 dan 7 ada kata mengosongkan dirinya di dalam dia. Ayat 6 dan 7 mengosongkan. Kata mengosongkan berarti artinya saudara iroi kealahannya, dia mengosongkan dirinya dan sama dengan manusia, sama dengan hamba. Artinya Bapak Saudara, walaupun dia Yesus itu orang hebat, orang yang luar biasa, tetapi dia mau bahwa dia sama dengan manusia. Artinya Bapak Saudara, tidak ada bos, tidak ada anggota, tidak ada apa yang film-film Korea itu CEO, tidak ada CEO naga yang hebat. Ada nanti pura-pura pengemis, ya CEO itu sebenarnya memberikan satu motivasi yang baik. Walaupun dia kaya, tapi dianggap dia kerja pelayan sampah dan pengantar makanan, dan sebenarnya dia ada CEO orang kaya. Nah itu sebabnya Bapak Saudara, kembali pada firman Allah, Saudara, janganlah tiap-tiap orang. Nah di ayat yang ke-9 dikatakan di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Balikan dari bawah. Daopo bano ibali salawa sebuah ia lomalani. Abo bano yang walado dunia kuaso ada semua boleh kuaso belum faithful. Lohadai fa abel, lohadai fa kuaso sabel kedua selain daripada kuaso di belo walado dunia. Kenapa? Karena dia merendahkan diri, saudara. Maka bersurah 1, 2, 3 Petrus ayat 1, 2 Petrus berkata bahwa orang yang hanya jadi ide-ide dia dan dia di Ecuador dan hanya jadi Ecuador dia dan dia adalah di ide-ide apa ya? Oke. Cara apa tuh menjadi artinya bahwa kita ini bukan CEO, tapi kita ini adalah pelayan. Apa itu pelayan, saudara? Kenapa saya kutip dari tim pelayan? Kenapa saya buat itu, saudara? Pelayan, saudara, adalah hanya orang yang mau bekerja, bukan orang yang mau dilayani. Jangan nanti kau berpikir, kalau udah pelayan, maunya aku aja yang sini kau. Tapi pelayan adalah siap untuk melayani di kapan saja dia disuruh. Itu adalah seorang pelayan. Oke? Itu adalah seorang pelayan. Maka oleh sebab itu hari ini saya sampaikan bagi kita saudara adalah melayani Tuhan dengan kasih. Layanilah Tuhan dengan sukarela, layanilah Tuhan dengan senang hati, layanilah Tuhan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu yang menguntungkan. Itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudara, justru kita harus berkorban.
Amin. Justru kita harus berkorban, Bapak Ibu. Orang Majus ketika mereka melihat kelahiran Yesus, mereka datang dari timur dan mereka pergi melihat di mana Yesus lahir. Dan itu adalah karena mereka melayani Tuhan. Apa yang mereka buat? Mereka bawa persembahan yang paling indah, murni, kemenyan dan emas. Kemudian Tuhan adalah harus melayani dengan sungguh-sungguh ikhlas, melayani dengan kasih ini pengorbanan, memberi, berkorban, Bapak Ibu Saudara. Lalu melayani Tuhan juga melayani dengan sukarela, melayani dengan senang hati, melayani dengan ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan melayani. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita melayani dengan sukarela, kalau kita melayani dengan kasih Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu, pasti pelayanan ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini Bapak Ibu Saudara adalah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kita diuji dengan pengorbanan ini, Bapak. Kadang-kadang, sorry maaf, walaupun agak tidak senang, kadang-kadang persembunyian ini saudara rumit untuk jemaat lakukan. Tapi mau tidak mau Bapak Saudara, mau tidak mau sebanyak fulu hasil dan pekerjaan itu adalah milik Tuhan. Pasti itu milik dia. Suatu saat pasti ada, miliknya pasti ada. Tolong nak ihalo mama. Tapi nak ihalo mama. Tapi jangan kita doakan ihalo mama. Enak ihalo mama. Itu salah satu contoh saudara. 1/10 dari hasil pekerjaan kita saudara itu milik Tuhan. Dan jangan kau berkata saya tidak mau kasih. Jangan kau berkata lebih Bapak Saudara itu adalah milik dia. Sekali lagi, lebih kasih tidak kasih persepuluhan itu sudah milik Tuhan. Pasti diambilnya, pasti sama dengan yang kita mengeluh ke rumah. Berapa tokena musuh bapak tua, lebih baik pada asal. Lu tapi bagian-bagiannya. Bapak Ibu Saudara, walaupun engkau berkata bapak tua musuh tokena, lebih baik bahwa saudara suatu saat dia akan ambil karena itu adalah miliknya. Amin. Sama dengan itu 20 ini Bapak Saudara. Lebih Bapak Saudara pasti ihalo. Pasti. Karena ini milik dia. Tidak mau dikasih sama manusia milik dia. Itu bagian Tuhan. Tidak boleh dikasih mau letak NDP. Pasti akan ihalo. Tolong nak ihalo Bapak. Ada 20 mana ihalo Bapak. Mau fau-fau kunar kulimu. Bayar rumah sakit. Kok terawih biaya rumah sakit. Mau terawih bagi fulu biaya rumah sakit. Terawih. Perlu garis bawah pelayan Tuhan harus melakukan ini. Seluruh pelayan minimal karena harus memberi contoh, memberi teladan bagi jemaat yang lain harus lakukan. Adalah apa yang menjadi milik Tuhan tetap adalah milik Tuhan. Sekali lagi, apa yang menjadi milik Tuhan tetap adalah milik Tuhan. Nioful atau persepuluhan adalah milik Tuhan. Kasih tidak kasih itu adalah milik Tuhan. Kalau kamu tidak kasih, Tuhan pasti akan ambil karena itu adalah milik Dia. Kamu kasih pun hidupmu senang dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu tanda bahwa tidak ada setia dengan melayani Tuhan. Sampai di sini firman Allah kita bagi berdiri.